Menurut riwayat, para pendeta Nasrani Najran sebelum kembali ke sukunya, suatu hari berkumpul di hadapan Nabi SAW dengan para pendeta Yahudi di kota Madinah. Saat itu, terjadi perselisihan dan perdebatan sengit di antara mereka di hadapan beliau. Yang diperdebatkan adalah tentang agama Nabi Ibrahim dan ketuhanan mereka masing-masing. Riwayat singkatnya demikian. Para pendeta Yahudi berkata, Nabi Ibrahim adalah seorang Yahudi. Para pendeta Nasrani Najran berkata, Nabi Ibrahim tidak lain adalah seorang Nasrani. Jadi mereka bertengkar dan berdebat. Saat itu, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi untuk menengahi perdebatan mereka, yaitu ayat yang berbunyi, Hai ahli kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? Beginilah kamu ini sewajarnya bantah-membantah tentang hal yang kamu ketahui. Maka mengapa kamu bantah-membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini, Muhammad, serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad. Dan Allah adalah pelindung semua orang yang beriman. Demikianlah wahyu Allah diturunkan kepada Nabi SAW yang secara gamblang menjelaskan kesalahan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memperdebatkan tentang Nabi Ibrahim karena Taurat dan Injil diturunkan pada masa setelah Nabi Ibrahim. Mengapa orang Yahudi mengira Nabi Ibrahim adalah seorang Yahudi? Dan mengapa orang Nasrani berpikir bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang Nasrani? Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, juga bukan seorang musyrik, tetapi Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim. Mengenai masalah yang sedang diperdebatkan oleh orang Yahudi dan Nasrani seperti yang disebutkan, ini adalah salah satu hal yang berkaitan dengan tarikh. Tegasnya, bagaimana bisa Nabi Ibrahim dikatakan Yahudi atau Nasrani, sedangkan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa diturunkan setelah Nabi Ibrahim. Taurat diturunkan setelah 575 tahun di belakang zaman Nabi Ibrahim. Antara Musa dan Isa ada jarak 1920 tahun. Oleh karena itu, sangat mengherankan jika para pemuka agama Yahudi berani mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang Yahudi. Begitu juga jika pemuka agama Nasrani berani mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang Nasrani. Selanjutnya, pada saat itu perdebatan mereka tentang ketuhanan juga dijelaskan dan diselesaikan oleh wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi. Jadi itu adalah kesempatan bagi Nabi SAW mengajak kedua belah pihak untuk kembali kepada tauhid yang hakiki dan beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa karena tidak ada Tuhan selain Allah. Kaum Yahudi percaya dan menganggap bahwa Uzair adalah anak Tuhan. Orang Nasrani percaya dan menganggap bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Tetapi Nabi Muhammad SAW dengan tegas menyatakan kepada mereka Yahudi dan Nasrani bahwa kepercayaan seperti itu tidak benar. Beliau berseru mereka dengan wahyu yang telah diterima beliau. Katakanlah hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Bahkan tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nabi SAW juga menegaskan posisi yang sebenarnya dari para utusan Allah yang datang sebelum beliau, yaitu posisi yang diwahyukan kepada beliau oleh Allah yang telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 135-141. Kemudian muncul perdebatan antara pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani Najran tentang urusan agama yang benar. Masing-masing membela kebenaran agama yang dianutnya dan saling mendustakan, serta menyalahkan agama atau kepercayaan yang dianut lawannya.
Pihak Yahudi berkata, orang Nasrani tidak ada sedikit pun kebenarannya. Dan orang-orang Nasrani menjawab dengan kata-kata, tidak sedikit pun orang Yahudi itu benar. Oleh karena itu, untuk menengahi pertengkaran mereka yang sudah memuncak, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi untuk dibaca dan didengarkan oleh mereka. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan, padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah yang akan mengadili di antara mereka apa-apa yang mereka berselisih padanya. Begitulah riwayat perdebatan antara orang Yahudi di kota Madinah dengan orang Nasrani dari Najran di hadapan Nabi. Masing-masing mempertahankan kebenaran mereka masing-masing dan sama-sama bangga dengan nama dan gelar mereka, meskipun yang dibela atau dibanggakan pada hakikatnya salah dan batal. Namun masing-masing tetap keras kepala dan tidak peduli dengan keterangan yang benar. Penjelasan Nabi Muhammad SAW kepada kedua pihak yang berselisih dan berdebat tadi, sebenarnya penjelasannya tegas, jelas, tepat dan benar. Namun karena masing-masing telah dibungkus oleh perasaan fanatik, telah begitu kental dibalut penyakit taklid buta dan mengikuti apa yang telah ada, tidak lagi mau menggunakan kecerdasan pikirannya sedikit pun. Dengan demikian, kondisi mereka tetap demikian dari kedua belah pihak, bahwa mereka tidak dapat lagi mendengar dan menerima kebenaran hakiki. Perlu ditambahkan di sini tentang tuduhan atau anggapan mereka kedua belah pihak tentang diri mereka masing-masing, yang pada waktu itu telah ditolak secara tegas oleh wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi, yaitu mereka masing-masing mengatakan bahwa merekalah yang akan masuk surga. Orang-orang yang akan menemui surga Tuhan nanti tidak lain adalah orang-orang Yahudi. Demikian kata para pendeta dan para pemimpin orang Yahudi. Lalu para pendeta dan keturunan Nasrani menjawab dengan angkuh, orang-orang yang akan mengisi surga Tuhan di masa depan tidak lain adalah orang-orang Nasrani. Sangkaan dan anggapan mereka yang keluar batas ditolak oleh Allah dengan firman-Nya. Dan mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dengan ayat ini, Allah dengan jelas dan tegas menolak tuduhan palsu dan sombong mereka masing-masing, bahwa surga bukan untuk orang Yahudi dan atau untuk orang Nasrani. Bukan juga untuk suatu bangsa atau golongan, tetapi disediakan bagi siapa saja yang berserah diri kepada Allah, taat dan berserah diri kepadanya dengan ikhlas, jangan menyekutukannya dengan siapapun, dan berbuat baik menurut jalan dan cara yang telah ditentukannya, sebagaimana dijelaskan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW.